Halo, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat, syukur serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, yang kami kenal dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah memanggil dan memilih kami dan mengingatkan kepada kami betapa pentingnya untuk kami menikmati makanan secara rohani. Sebab jiwa kami akan sehat, roh kami akan sehat, karena kami perlu akan makanan itu. Seperti tubuh kami perlu minum, kami perlu makanan yang bervitamin dan bergizi, dan tubuh kami menjadi sehat. Demikian juga jiwa kami, roh kami perlu makanan itu. Di samping kami menikmati makanan di waktu pagi dengan saat teduh, tetapi ini adalah kesempatan untuk kami makan bersama-sama, makan bersama-sama saudara seiman. Biarkanlah Tuhan kami sungguh-sungguh menikmati betapa nikmatnya berkat Tuhan akan kami terima pada siang hari ini. Siapkan kami, kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus, dan jauhkanlah dari setiap roh-roh mengantuk, roh-roh yang coba ingin mengambil benih-benih firman-Mu, dan penuhi kami, kuasai kami dengan kuasa-Mu saja. Demi nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita teringat satu Gubernur DKI Jakarta yang namanya Basuki Cahayapurnama gitu, atau dipanggil dengan Ahok. Salah satu yang terngiang dalam benak saya adalah tentang perubahan satu pembangunan relokasi Kalijodo. Ya. Bapak Ibu tahu tempat apakah Kalijodo itu? Prostitusi. Ya. Jadi di situ ada banyak sekali mungkin semacam bangunan, dan bangunan itu dipergunakan untuk kalau saudara kita mengatakan maksiat, ya kita lalu dengan munculnya Basuki Cahayapurnama, dia menjadi Gubernur DKI, akhirnya dia punya keberanian. Ini lahan ini bukan lahan milik perorangan. Jadi sama dia dengan gagah berani merelokasi dan menjadikan tempat itu adalah tempat yang mungkin pada waktu itu sempat booming, ya. Menjadi tempat yang indah, menjadi taman bermain, ya. Menjadi taman bermain, menjadi orang banyak datang, dan anak-anak remaja datang, anak-anak kecil juga datang untuk menikmati indahnya Taman Kalijodo. Sebelumnya mungkin itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, ya. Tapi dalam tanda petik adalah nikmat yang tidak berkehendak oleh Tuhan. Tapi oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama itu disulap, ya, dijadikan menjadi tempat yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, ya. Semua dapat menikmati, enjoy dan bermain di situ. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, saudara tahu ini kira-kira meja ini harganya berapa? Meja sekecil ini harganya berapa? Tidak dijual. Sebagai keterangan bahwa meja ini bukan meja kayu albasia, bukan. Ini kayunya itu kayu nangka atau ketewel, ya, kayu nangka. Cuman hanya ragangannya. Kalau atasnya ini bukan kayu nangka atau ketewel, hanya ragangannya itu. Ragangannya saja. Kira-kira kalau seperti itu, kira-kira harganya berapa? 300, ya. Oh, kayu ketewel soalnya gitu.
kayu atos awet 300.000. Tapi ternyata ini nggak tahu harganya berapa ya. Saudara tahu ini apa namanya, modalnya ini hanya kayu. Jadi waktu itu ada kayu ketewel di belakang itu, kayu yang mungkin sudah tidak berguna ya. Kalau dibawa ke tempat makro di sana, mungkin dipelatok pakai bel terus dimasukkan ke lempeng ya. Mungkin itu. Tapi saya kok tidak tahu ya, apa namanya, saya coba-coba ya, apa namanya, kalau ada waktu luang gergaji serek. Dan saya tidak ada pikiran bahwa ini akan berguna untuk apa namanya, seperti yang kita pakai sekarang untuk berjamun. Saya tidak ada pemikiran ini sukanya lah kok meja berjamuan. Saya nggak ada pikiran itu. Saya hanya dikasih apa ya, jajal korokin. Terus modalnya hanya bor ya. Kami harus beli bor, tapi bor yang kecil ya, bor yang di tanyak ini. Nah, di model seperti ini. Papan ini adalah papan beli, tapi kalau yang bawah ini adalah hanya kayu mungkin yang tidak terpakai di belakang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari kedua apa namanya yang saya ceritakan tentang kali jodoh dan tentang kayu ketewel ini, yang mungkin kalau dibawa ke tukang makroni itu dipelatok dan diobong dan gawe makroni. Tetapi apa namanya, ya sama saya, karena saya ada waktu, terus kok ngapa ya, gergaji srek tatai tok ya. Terus dibor ya, sempat oyok-oyok gitu, memakai itu mamak sini, dulu sebelah tapi akhirnya puji Tuhan bisa berguna juga sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Saya mau bicara seperti ini. Saya mau makan firman Tuhan seperti ini. Siapakah yang akan menjadi murid Tuhan Yesus? Ya, pertanyaan. Siapakah yang akan menjadi murid Tuhan Yesus? Atau kalau dipanjangkan lagi, siapa yang bisa menjadi murid Tuhan Yesus? Ya, siapa? Ini pertanyaan. Jadi semua orang mungkin bisa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, ya. Tetapi ternyata apa namanya, ada kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Tadi Pak Beni sudah menyampaikan, saya tulis di sini tadi, apa namanya, lepaskanlah ego, supaya apa? Supaya Allah bertata dengan kuat. Ya. Jadi kalau Allah akan bertata, kalau saudara ingin Allah itu bertata di dalam hati dan pikiran saudara, saudara harus melepaskan egonya dulu. Kalau di dalam diri saudara masih ada ego, kuasa Allah tidak akan bekerja. Mungkin kita bisa melakukan menurut diri kita, tetapi kuasa yang berasal dari Allah itu tidak akan bekerja. Saudara akan merasa bahwa aku kuat, aku bisa, aku mampu. Tetapi kuasa yang berasal dari Allah yang melampaui segala asal itu tidak akan bisa. Dan itu saya setuju dengan apa namanya, perkataan begini, lepaskanlah ego supaya Allah bertata dengan kuat. Jadi siapa yang akan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus? Nats kita adalah dari Lukas 18. Lukas 18 ayatnya 10 sampai 14.
kita dari 9 aja ya. 9 sampai 14 saja. Kita baca semua satu perikop ini. Saya akan membaca ayat yang ke-9, saudara-saudari membaca ayat yang 10, terus bergantian sampai ayat yang ke-14. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu, demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di sini saya hanya akan mengatakan ada 2. Ada A dan B. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang murid Yesus Kristus yang namanya Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai. Ya, di sini keterangan dalam nats ini adalah seorang pemungut cukai, dia tidak berani mendekat kepada bait Allah, bahkan dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani melihat ke langit, dan dia hanya mengatakan, "Aku orang berdosa." Dan satu lagi adalah orang Farisi yang mengatakan, "Aku tidak seperti ini, tidak seperti ini, bahkan aku tidak seperti pemungut cukai ini." Dia seolah-olah membela diri. Saya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih Matius itu? Dan mengapa Tuhan memilih Matius sebagai muridnya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius dipilih menjadi murid Tuhan Yesus. Siapakah Matius? Matius adalah, sebenarnya dia adalah orang atau keturunan Yahudi. Jadi dia adalah orang Yahudi. Dia adalah orang yang mengerti tentang kitab para nabi. Tetapi sepertinya Matius ini, dia mengambil keputusannya sendiri, dia untuk menjadi pemungut cukai. Kita tidak tahu latar belakang mengapa dia mengambil keputusan untuk menjadi pemungut cukai. Bisa saja dia ingin mendapat pekerjaan yang menghasilkan uang lebih banyak menurut dia. Mungkin dia terpengaruh dengan teman-teman, "Wes, kamu dari pemungut cukai saja, uangnya akeh, kamu bisa beli apa-apa." Dan kita tahu, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa untuk menjadi pemungut cukai dia harus mengorbankan harga dirinya sebagai orang Yahudi yang harus dijauhi, yang harus disingkirkan. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi, teman-teman daripada Matius ini,
secara otomatis. Karena orang Yahudi dia benci dengan pemungut cukai. Ya. Sebab pemungut cukai itu adalah mereka bekerja sama dengan bangsa Romawi untuk mengambil cukai perjalanan, cukai barang, cukai tempat tinggal. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa seorang pemungut cukai itu juga mempunyai kelas. Jadi ada kelas tingkat atas, kelas tingkat bawah, dan ada juga kelas tingkat bawah. Dan kita tahu bahwa sepertinya Matius ini dia adalah seorang pemungut cukai yang kelasnya dia menengah. Kita tahu ketika Tuhan Yesus menemukan Matius sedang ada di mana? Ada di kantornya atau di rumah cukai. Tuhan menemukan Matius di sana dan Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Jadi Matius ini sepertinya berbeda dengan Sakeus. Sakeus dia memang pemungut cukai juga, ya. Tetapi dia sepertinya dia lebih setingkat daripada Matius. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi pemungut cukai itu perlu backing, ya. Perlu orang yang mendukung dari belakang. Kita tahu di zaman sekarang ini ada juga yang namanya seperti itu. Tapi di zaman pada waktu itu kita lihat baik tentara Romawi yang mendukung, kamu harus segera memungut cukai si A si B, kamu harus memungut cukai daerah ini. Mengapa daerah ini kok cukainya kok melemah dan tidak menguat? Dan Matius, para pemungut cukai tidak bisa bekerja sendiri. Karena sebagai pemungut cukai itu banyak musuh. Jadi pemungut cukai dia harus bekerja sama dengan yang namanya preman, bandit. Mereka bekerja sama, ayo dukung aku untuk minta, kamu cukai perjalanan, kamu cukai barang masuk ke Yerusalem, kamu cukai dari Nazaret perjalanan barangmu banyak, harus kamu bayar cukai. Jadi dia tidak bekerja sendiri. Ada orang kuat, dalam arti kuat secara fisik. Siapa mereka para bandit? Orang yang kuat secara fisik. Orang yang disukai oleh orang Yahudi? Orang yang disukai oleh Tuhan? Bukan. Tuhan tidak suka dengan kekerasan. Tuhan tidak suka dengan pemerasan. Tuhan tidak suka akan hal itu. Tapi kita lihat, saudara yang dikasihi Tuhan, dari yang tidak dipandang oleh orang Yahudi, orang Farisi, siapa sih pemungut cukai? Aku benci kepada pemungut cukai. Dia orang berdosa. Dia orang yang melanggar melawan firman Allah, menindas. Tetapi Tuhan mau memanggil Matius untuk menjadi pengikutnya. Apa yang dilakukan Matius ketika dia meresponi akan panggilan dari Yesus Kristus itu? Ketika Matius meresponi panggilan dari Yesus Kristus itu, dia pergi ke rumah Matius. Dan apa yang dilakukan di sana? Dia makan bersama-sama dengan Matius dan teman-temannya. Berarti Tuhan Yesus makan bersama siapa? Pemungut cukai. Teman daripada Sakeus siapa?
Yang paling akrab saya pasti jamin rekan-rekan daripada pemungut cukai dia sendiri. Entah dari tingkat yang atas, entah dari tingkat yang bawah, entah para bandit, entah orang yang membantu, orang yang algojo, membacking Matius. Yang pasti Yesus makan dengan orang-orang yang dibenci, orang yang tidak masuk dalam golongan orang-orang Farisi itu. Dia orang berdosa. Tetapi Yesus mau melakukan hal itu yang tidak dipandang. Tapi Tuhan memanggil dia. Sukacitanya Matius, dia memanggil teman-teman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemungut cukai, dia tidak bisa kumpul dengan orang-orang untuk menyembah Tuhan di sinagog. Tapi kita lihat waktu Yohanes Pembaptis ada di padang gurun. Siapa yang ada di sana? Yang mendengar Yohanes Pembaptis berkhotbah siapa? Semua kalangan ada di situ dan ingin menyaksikan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ada orang Farisi, orang Saduki, yang pasti juga sepertinya ada juga Matius dan teman-temannya. Artinya ada pemungut cukai juga di situ. Artinya ada bandit juga di situ. Dan melihat. Tetapi para pemungut cukai tidak berani untuk mendekat kepada yang namanya disebut kebenaran. Karena mereka menyadari aku ini najis. Ya. Kita lihat dalam nats ini, dia tidak berani untuk mendekat. Karena dia menyadari akan hal itu. Gak mungkin aku diterima oleh di samping pemungut cukai ini, dia mengatakan aku gak mungkin diterima oleh Tuhan. Sama para imam orang Farisi aja aku udah gak diterima. Oleh orang Yahudi yang awam pun aku sudah gak diterima, dibenci. Apalagi oleh Tuhan yang Maha Suci. Dia menyadari akan hal itu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau panggil Matius. Dan ketika Matius meresponi akan panggilan Tuhan, ada sukacita. Sukacita itu persis yang dialami oleh Sakeus. Tapi kalau Matius di sini dia tidak seheboh daripada Sakeus. Dia mengambil semua barang dan aku akan mengembalikannya orang yang aku peras. Tetapi di sini Matius ini dia hanya menunjukkan, dia memanggil teman-temannya untuk datang dan syukuran. Aku ini dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus yang terkenal itu, yang membuat mujizat itu. Betapa bangganya Matius. Ini loh, aku orang berdosa bisa duduk berdekatan dengan yang namanya Yesus Kristus yang bisa membuat mujizat itu. Itu satu kebanggaan. Nggak dibayangkan. Saya yakin Matius itu tidak bisa membayangkan seorang Yesus Kristus yang mampu membuat mujizat dan dia mau duduk bersama dan makan dengan dia. Dan Tuhan Yesus tidak menolak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Tadi Pak Beni sudah menyerukan. Kalau Roh Allah ingin bertata di dalam diri kita, ego itu harus dilemahkan, harus disingkirkan, baru Tuhan dapat bertata. Matius punya ego? Dia mungkin tidak punya ego, tetapi dia punya yang namanya disingkiri oleh orang karena dianggap dia adalah orang berdosa. Tetapi di tangan Tuhan, orang yang tidak berharga sekalipun, orang yang disingkirkan sekalipun, di tangan Tuhan mampu menjadi sesuatu yang sangat berharga.
Dan Tuhan tidak menolak orang yang katakanlah pemungut cukai, terus orang gelandangan, terus orang yang tidak mempunyai nilai. Tuhan tidak menilai dari apa yang dipegang, apa yang dimiliki, tapi Tuhan menilai dari hati seseorang. Kalau hatinya sudah berpaut dan terbuka dengan Tuhan, apapun bisa. Dan Tuhan mampu melakukan hal itu. Seperti Matius dan pemungut cukai yang lain, bahkan seperti Sakeus. Tuhan mampu mengubah dia. Gratis. Sekian persen. Dia menjadi, wah Tuhan, aku ini loh orang yang tidak berguna. Sama Tuhan dianggap sangat berguna. Hal ini juga terjadi terhadap rasul yang terakhir, Saulus. Saulus sebagai orang penganiaya orang percaya, dibenci mungkin oleh orang-orang percaya. Jangan-jangan dia mau membunuh kita juga. Tetapi di tangan Tuhan, dia mampu dijadikan Allah. Setelah dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tidak berdaya, dan dia berbalik, dan dia memberitakan firman itu kepada orang. Jadi perlunya adanya pertobatan jika mau menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu merendahkan diri. Kita perlu seperti pemungut cukai. Siapakah aku? Aku bukan siapa-siapa. Tapi di tangan Tuhan, orang yang bukan siapa-siapa, Tuhan dapat jadikan dia muridnya. Kita siap menjadi murid Tuhan? Ya. Jangan malu bahwa kita lemah, bahwa kita tidak berdaya, bahwa kita tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan mampu menjadikan kita sangat berharga. Amin, saudara? Amin. Ya. Sejahat apapun, sebesar dosa apapun, yang dibutuhkan hanya satu, pertobatan. Berpaling dari dosa yang lama dan berpaling kepada Tuhan yang memanggil. Ayo, apakah saudara dipanggil oleh Tuhan? Jangan kecilkan telinga saudara ketika saudara dipanggil oleh Tuhan. Karena Tuhan, Dia begitu mengasihi semua orang. Tetapi kasih Tuhan itu tentunya harus diresponi dengan yang namanya kerendahan hati, pertobatan, menghilangkan ego. Kita harus merendahkan diri, dan Tuhan akan pakai kita dengan sangat luar biasa. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, lalu kalau Matius bisa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, walaupun latar belakangnya tidak menjanjikan, tapi ketika dia bertobat, di tangan Tuhan itu mampu dijadikan yang luar biasa. Lalu siapa yang tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus? Saya katakan di sini adalah ahli Taurat. Di sini sudah jelas ya. Orang Farisi atau Saduki adalah ahli kitab, orang yang memahami tentang Alkitab. Bahkan dia juga menyampaikan kebenaran itu di sinagog atau tempat ibadah pada waktu itu, tempat ibadah orang Yahudi. Mereka adalah orang yang berbaju putih. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang layak untuk dihormati. Ya, mereka berdiri paling depan dan mereka sepertinya hanya saya yang layak untuk ada di sini. Dan mereka adalah orang-orang yang cerdas dalam ilmu kitab
ahli tafsir. Jadi orang-orang yang merasa dirinya aku bisa, aku mampu, hanya aku saja dan yang lain tidak, kita harus perhatian. Kalau kita merasa seperti itu, nyong sing paling kayak orang, hati-hati, ya, hati-hati. Kita perlu yang namanya kerendahan hati. Dan Roh Kudus akan tolong kita untuk mempunyai yang namanya kerendahan hati. Karena di sini membuktikan ahli Taurat yang mempunyai segudang ilmu, tapi Tuhan Yesus tidak pilih untuk menjadi muridnya untuk memberitakan kerajaannya. Ahli Taurat sekelas yang mempunyai pengalaman lebih tinggi, tapi Tuhan lebih memilih pemungut cukai yang menjadi alatnya Tuhan dibanding dia memilih ahli Taurat untuk menjadi muridnya, alatnya Tuhan. Kalau di dalam pasal 9 ayat yang 11, orang Farisi mengatakan bahwa pemungut cukai adalah orang berdosa. Visi menggambarkan bahwa orang Farisi tidak berdosa. Pasal 9 ayat 12, Yesus katakan bahwa orang yang sakit yang membutuhkan obat. Jadi orang yang sakit yang membutuhkan obat, bukan orang yang sehat. Dan di sini di dalam pasal 9 ayat 11, orang Farisi merasa bahwa dirinya adalah orang yang kuat. Tetapi Tuhan katakan pasal 9 ayat 12 itu, Yesus katakan orang sakit yang butuh obat. Jadi kalau orang sombong, seperti pujian tadi, seperti motivasi dari fasilitator, Tuhan gak butuh orang seperti itu. Pujian tidak akan bertata di dalam orang-orang yang seperti itu. Pujian tidak akan mengalir, pujian tidak akan ada di dalam hatinya. Jadi jangan kita menganggap Tuhan siapakah aku? Aku tidak punya suara bagus. Aku punya banyak pergumulan. Aku punya banyak masalah. Aku pasti tidak berkenan. Tidak. Tuhan tidak bilang seperti itu. Tapi di saat kita sungguh-sungguh punya beban dan kita jujur dengan Tuhan, seperti orang pemungut cukai ini, dia jujur dengan Tuhan, siapakah aku? Aku orang berdosa. Dan firman Tuhan mengatakan, dia lebih berkenan daripada orang Farisi itu. Dia jujur dengan Tuhan. Mari kita sama-sama mempunyai kejujuran dengan Tuhan. Kalau kita ada masalah, katakan dengan Tuhan, aku punya masalah. Kalau kita punya pergumulan, katakan kepada Tuhan bahwa aku punya pergumulan. Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Dan dia dapat diajak untuk berkomunikasi. Bahkan membuktikan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa. Di dunia ini tidak ada orang yang suci. Di dunia ini tidak ada orang yang layak. Tapi orang Farisi mengatakan, aku tidak seperti pemungut cukai, aku tidak merampok dan lain sebagainya. Tidak ada. Karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan cek dan recheck dalam kehidupan kita. Apakah aku berkenan? Apakah aku sudah merendahkan diri? Atau justru aku masih sombong dan merasa kuat, merasa berhikmat, merasa yang paling, sehingga Tuhan tidak dapat bertata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah Tuhan tidak memilih orang yang belum bertobat untuk menjadi muridnya, yaitu orang yang masih menyombongkan diri, yang masih dirinya mampu, yang masih dirinya
bisa, yang merasa dirinya suci. Tuhan tidak bisa. Walaupun dia pergi ke gereja, walaupun dia seperti melayani, tapi tata Tuhan tidak ada di dalam diri orang-orang tersebut. Mungkin sama, bisa melayani, bisa mengajar dalam kelihatan mata, tapi di dalam hatinya dan perkataan, Roh Kudus tidak ada di dalamnya. Orang biasa pun, orang yang tidak punya pendidikan pun, kalau ada kuasa Allah di dalam dirinya, dia mampu membuat sesuatu yang spektakuler. Jadi yang diperlukan oleh manusia adalah roh kebenaran yang dari Allah, yang mampu akan mendorong untuk seseorang berbicara. Tidak perlu yang wah-wah, tapi perlu kuasa Tuhan, kerendahan hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan orang yang seperti itu. Tuhan butuh orang yang siap untuk dibangun, diubahkan, dan diperbaharui. Tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Semuanya bisa. Tapi kuncinya satu adalah bertobat. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27, kita akan membaca ayat ini. Ini ayat yang akan menjadi penutup. 1 Korintus 1 ayat 27. Kalau sudah ketemu semua, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk menaklukkan orang yang kuat. Ini bukti Matius yang tidak dipandang oleh orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, mampu Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Pemungut cukai, orang yang dihindari, tapi mampu membuat pekerjaan yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, pemungut cukai. Jadi kita jangan minder. Kuasa Tuhan yang mampukan kita untuk menjadi yang bunga yang dapat dilihat oleh orang lain. Bunga yang akan mengeluarkan bau yang harum dan dapat dinikmati oleh orang lain. Siapa yang mampu melakukan itu? Kepandaian kita? Kekuatan kita? Keahlian kita? Bukan. Tuhan, Roh Allah yang ada di dalam hidup yang akan memampukan kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jadilah murid. Siaplah menjadi murid, tapi kuncinya adalah bertobat. Kalau kita melihat kali jodoh, dipandang mungkinlah kowe mengana masih melakukan sesuatu. Meja kayak gini. Tapi kalau tahu awalnya, 1 tahun dimakan rayap habis. Siapakah kita? Kita bukan siapa-siapa, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan dapat kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya ingat waktu ketemu istri saya, akan ketika pelayanan ke Purwokerto, dia orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saya masih ingat ngajar sekolah, aduh bagaimana ya? Dampingin ya. Tapi di tangan Tuhan,
Siapa yang melakukan itu? Saya nggak pernah duduk sama dia setiap saat. Saya nggak pernah. Tapi setiap hari dia belajar. Di samping dia belajar sendiri, mungkin ada mentor yang lain, ada guru yang mengajar. Dan siapa yang melakukan itu? Tuhan. Pendidikannya mungkin tidak begitu tinggi. Cuma S1. S-nya 1 maksudnya. Kalau S2 itu SMP, S3 itu SMA. S-nya cuma 1. Tapi saya tidak memandang itu. Saya memandang Tuhan, engkau mampu berkarya. Apapun itu, Tuhan mampu berkarya. Jadi kita nggak boleh minder. Ayo, kita punya bagian tersendiri, kita punya bagian masing-masing. Saya yakin Tuhan punya kekuatan, karunia punya kekuatan. Oh, kayak Ibu Big City ya, Big City. Ayo, Big City lebih ya, pasangannya STH. Nah, tuh, anggaran sing perhitungan. Wah, pasanganku kayaknya kok SCG, kayaknya kepundal-pundal. Tapi nyatanya mampu. Karena apa? Karena Tuhan cinta kepada Tuhan. Amin. Semangat. Siap untuk bertobat? Ayo kita maju terus. Dan Tuhan akan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa.